Tuhan, bukakanlah hati kami ketika kami berhadapan dengan Engkau, dengan firman-Mu. Biarlah ada tempat yang selebar-lebarnya di mana Tuhan boleh tinggal dalam hati kami, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan juga kehadiran Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kesalahan kami adalah seringkali kami mengisi di hidup kami dengan hal-hal yang tidak penting, dengan hal-hal yang bersifat fana yang ada di dunia ini. Dan kami seringkali melupakan memberikan tempat bagi Engkau. Karena itu Tuhan, inilah waktunya kami mendengarkan suara-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan mendapat tempat yang besar, yang luas di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar boleh berakar dan bertumbuh dalam diri kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami, ya Allah, dan Roh Kudus bekerja ketika firman Tuhan ini diberitakan. Hamba-Mu Kau urapi, jemaat Tuhan Kau urapi. Biarlah Allah saja yang dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari tema-tema mingguan kita yang terus kita pelajari sepanjang bulan November ini. Nah saudara, saya ingin membaca 2 ayat bagi kita. Saya bisa minta tolong tampilkan ayatnya. Lukas 19 ayat 10. Nanti kita baca lagi Roma 3 ayat 10 sampai 12. Ya. Lukas 19 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu Roma 3 ayat 10 sampai 12. Roma 3 ayat 10 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat lanjutan daripada mencari Yesus, ya. Ya, biarlah kita makin memahami. Kalau yang minggu lalu kita belajar tentang apa itu mencari Yesus, ya. Kita sudah belajar dari bahasa atau kata aslinya, baik dari Ibrani dan Yunani, bahwa mencari Yesus itu adalah menyelidiki tentang Tuhan, ya, atau mencari Tuhan. Ya, ketika seseorang menyelidiki tentang Tuhan, itu adalah mencari Tuhan. Yang kedua, ketika seorang menginginkan Tuhan, merindukan Tuhan dalam hidupnya, maka itu adalah mencari Tuhan. Nanti kita juga akan belajar dalam bahasa aslinya yang lalu, ketika seseorang menemukan Tuhan, ya, menemukan Tuhan dalam hidupnya, nah itu juga berarti mencari Tuhan. Nah, lalu juga secara teologis kita juga sudah belajar bahwa orang yang seperti apa yang disebut dengan mencari Tuhan. Yang pertama, orang-orang yang mau mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, yang mau mengenal Tuhan secara pribadi itu adalah orang yang mencari-cari Tuhan atau mencari Allah. Orang yang selalu berjalan bersama Tuhan setiap hari juga disebut seorang yang mencari Allah. Kemudian orang yang selalu merendahkan diri, berdoa, ya kan, mencari wajah Tuhan setiap saat seperti dalam 2 Tawarik, itu juga dalam rangka mencari Tuhan. Orang yang rela berbalik dari dosanya, berbalik dari kejahatannya, bertobat dari semua kesalahannya, dan kembali kepada Tuhan, itu juga orang yang disebut mencari Tuhan. Orang yang selalu mengarahkan hatinya, mengarahkan jiwanya, rohnya kepada Tuhan, itu juga orang yang mencari Tuhan. Orang yang selalu menanyakan dia, mencari Tuhan dengan segenap hati. Tadi bacaan kita juga sudah demikian. Itu juga bicara tentang orang yang mencari Tuhan. Dan orang yang selalu mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah,
Nah, itu juga orang yang mencari Tuhan. Terus, orang yang selalu berusaha menjalin relasi pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga dia memiliki keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Itu juga orang yang mencari Tuhan. Nah, orang yang selalu berusaha untuk hidup dalam kebenarannya, berjalan dalam kebenaran Tuhan, itu juga orang yang mencari Tuhan. Minggu lalu kita udah belajar itu. Nah, hari ini saya ingin membawa satu pengantar dulu, ya. Dalam Alkitab, saudara, ada dua pernyataan yang bertentangan, ya, bertentangan, sehingga banyak membuat orang bingung. Sebenarnya siapa yang mencari siapa? Karena di dalam Alkitab, dua pernyataan ini ada, saudara. Yang pertama, dikatakan Allah mengklaim bahwa dialah yang mencari manusia. Pernyataan pertama, Allah mengklaim bahwa dialah yang mencari manusia. Ya, di situ tadi ayat kita udah baca, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mencari kita yang tersesat, dia mencari engkau yang terhilang, supaya engkau ketika ditemukan dan engkau dibawa kembali kepada Allah. Jadi dasarnya ada bahwa Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Tuhanlah yang mencari manusia. Ya, itu yang pertama. Tapi ada pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua adalah manusia juga mengklaim dirinya mencari Allah. Saudara, kalau kita tanya agama-agama di dunia ini, ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, dan semua agama dan kepercayaan itu mengklaim dirinya kami sedang mencari Allah. Ketika mereka menaruh sesaji di bawah pohon, maka mereka sedang mencari sesuatu di situ yang bersifat ilahi. Ketika mereka menyembah gunung, menyembah batu yang besar, mereka sedang mencari satu oknum yang lebih besar dari manusia di situ. Jadi semua agama, semua kepercayaan atau apapun itu, maka itu disebut dalam bentuk klaim manusia, kami sedang mencari Allah. Tetapi ada satu pernyataan yang menarik dari Tuhan. Tuhan bilang begini dari Roma 3 tadi, ya. Tidak ada yang mencari aku kok. Ya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Loh, ini tertulis dalam Alkitab, saudara. Loh, kalau tadi bilang Allah bilang aku mencari manusia, lalu manusia bilang aku mencari Allah, maka segala bentuk agama itu adalah wujud manusia mencari Allah. Tapi dalam Roma pasal 3 mengatakan tidak ada yang mencari aku. Kalau sudah begini, saudara, siapa yang benar, siapa yang salah? Apakah manusia benar? Rasanya susah diterima. Tapi apakah Tuhan benar? Dari dulu kita selalu percaya bahwa Allah nggak pernah salah. Amin. Allah nggak pernah keliru, ya kan? 1000% saya percaya Tuhan benar. Nah, kenapa demikian? Karena memang Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang keliru, ya. Karena Allah adalah kebenaran, nggak mungkin dia melakukan yang salah dan tidak benar. Nah, kalau begitu berarti yang salah adalah manusia. Klaim manusia mencari Allah, maka itu bukanlah suatu pernyataan yang benar. Mungkin betul dia mencari Allah, tapi dia tidak menemukan Allah karena dia mencari Allah dengan akal budinya sendiri, dengan cara manusianya sendiri, dan dia nggak mungkin ketemu Tuhan. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia nggak bisa menemukan Tuhan selama dia hidup di dalam dosa, selama dia belum kembali kepada Tuhan dan dosa itu masih merintangi dia. Justru karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia menjadi terhilang dari hadapan Tuhan, tersesat dari hadapan Allah. Sehingga dengan demikian, orang yang tersesat nggak mungkin bisa mencari jalan pulang. Orang yang terhilang nggak bisa mencari titik awal di mana dia berangkat tadi, nggak bisa. Ada banyak orang pendaki gunung bisa terhilang di gunung. Lalu
dia nggak tahu bagaimana bisa pulang. Seringkali kalau orang nggak menemukan mereka, banyak yang meninggal karena tersesat di gunung yang didaki. Nah, supaya bisa pulang orang yang tersesat, maka perlu ada orang yang mencari, betul nggak? Karena itu ada tim SAR yang selalu mencari orang yang hilang kayak begitu. Lalu tim SAR pergi ya mencari-cari, akhirnya ketemu. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada satu perempuan yang terpisah dari rombongannya. Dia terhilang di gunung apa di Jawa Tengah, saya lupa. Dia terhilang, tersesat. Dan dia bingung gimana caranya, karena dia sudah nggak tahu sama sekali. Dan itu juga malam hari, saudara, sudah malam juga. Lalu menjelang sore yang malam hari itu sebetulnya, Tuhan seperti memberi petunjuk. Karena dia kebetulan perempuan ini orang Kristen. Di tengah-tengah kebingungan dia dan dia di mana dia tersesat, dia berdoa, dia berlutut di tempat dia berada. Tuhan, tolong saya tersesat, saya nggak tahu jalan pulang. Waktu dia berdoa, sudah mau mulai maghrib. Tiba-tiba dia melihat ada satu burung yang kemudian dia baru percaya burung itu menuntun dia. Jadi burung itu setiap kali dia dekati, burung itu baru jalan lagi. Kalau dia nggak jalan, burung itu berhenti di depan dia. Ini ajaib kan? Akhirnya dia deketin burung itu baru jalan lagi. Waktu dia berhenti, burung itu berhenti seolah-olah seperti menunggu dia. Nah, sampai satu tempat di mana burung itu ternyata menuntun dia di satu tempat di mana dia nggak bisa lagi jalan. Dalam kondisi yang tebing atau jurang, dia berhenti di situ. Tapi ternyata itulah titik nanti yang dicari oleh tim SAR, saudara. Sehingga besoknya waktu tim SAR datang, mereka menuju ke titik itu. Karena tim SAR punya pengalaman di daerah titik itulah orang sering tersesat. Dan betul, waktu mereka ke situ ketemu si cewek yang tersesat ini. Dia baru sadar burung yang kemarin sore itu sedang menuntun dia, saudara. Dan sampai di suatu tempat yang nanti akan didatangi oleh tim pencari. Nah, orang tersesat nggak bisa pulang. Manusia ketika jatuh di dalam dosa, kita terhilang, kita tersesat. Kita nggak mungkin bisa mencari Allah. Karena itu, supaya bisa menemukan Allah, kita mesti tunggu sampai Tuhan menemukan kita. Kita butuh seseorang yang mencari kita. Nah, dalam hal ini pernyataan Tuhan jadi benar. Karena Tuhan berkata, aku datang untuk mencari yang hilang. Karena itu saudara-saudara, saya mau kita memahami bagian ini. Tuhan sudah menemukan kita. Ya, Tuhan juga sudah menyelamatkan kita melalui Yesus yang dia turunkan ke dunia ini, saudara. Nah, kalau Tuhan sudah menemukan kita, Tuhan sudah mendapatkan kita, pertanyaannya, masih perlu nggak kita mencari Allah? Kan saya sudah diketemukan, kan saya sudah didapati oleh Tuhan. Kalau begitu saya nggak perlu lagi dong mencari Tuhan. Saudara, di sini saya mau membawa pemahaman kita supaya nanti kita nggak terjebak dalam kekeliruan memahami istilah. Ya, Tuhan memang sudah menemukan kita. Tuhan memang sudah mendapatkan kita dan dia sudah membawa kita ke tempat yang terang, ke tempat di mana kita diselamatkan. Ya. Tapi jawaban kita adalah, masih perlu nggak kita mencari Tuhan? Jawabannya adalah, kalau pencarian yang pertama itu adalah dalam rangka Tuhan menemukan kita, Tuhan mendapatkan kita, maka pencarian yang kedua dari pihak manusia kepada Allah, maka itu berarti kita berusaha mengenal Tuhan. Jadi saudara, saya harus pelan-pelan di sini. Waktu Tuhan bilang, aku kan mencari manusia. Ya, tapi manusia bilang aku mencari Allah. Tapi ternyata yang benar adalah Tuhanlah yang mencari kita, menemukan kita dan menyelamatkan kita. Begitu kan? Kalau cuma sampai di situ, saudara, tema kita nggak relevan. Kenapa saya bikin tema mencari Tuhan?
Kan katanya Tuhan yang mencari kita, itu yang benar. Tuhan sudah menemukan saya. Saya sudah di dalam Kristus. Kristus sudah di dalam aku. Artinya Tuhan sudah menemukan aku. Kenapa lagi saya harus mencari Tuhan? Kan jadi nggak relevan kan? Nah, saya harus membedakan. Kita harus membedakan. Tuhan mencari kita, itu pencarian yang pertama dari pihak Allah kepada manusia. Dia menemukan kita yang terhilang dan tersesat, dia menyelamatkan kita. Pencarian yang kedua, pihak manusia mencari Allah, itu bukan dalam rangka lagi Tuhan yang terhilang kita cari dia, atau kita yang terhilang kita pingin pulang, enggak. Tapi ini bicara tentang usaha kita dalam mengenal Allah setiap hari, ya, membangun relasi pribadi dengan Tuhan setiap hari, dalam berusaha hidup dan berjalan bersama Tuhan dengan setiap hari. Itu artinya. Jadi ini bukan sesuatu yang otomatis, saudara. Kalau Tuhan sudah menemukan saya, ya sudah. Saya nggak perlu, misalnya nggak perlu mengenal dia lagi. Yesus juru selamat, ya sudah cukup, titik sampai di situ. Nggak bisa. Setiap hari kau harus mengenal dia. Nah, usaha mengenal Tuhan setiap hari itu adalah mencari Tuhan. Kan pengertian dasarnya sudah kita belajar minggu lalu. Nggak cukup sampai di tempat tadi. Membangun relasi hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat, itu juga dalam rangka mencari Tuhan. Berusaha hidup dan berjalan bersama Tuhan setiap hari, itu juga mencari Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, jadi dengan demikian saudara, kita masih perlu nggak mencari Tuhan? Masih, tapi tidak dalam pengertian kita belum ditemukan, tapi sudah ditemukan. Justru sudah ditemukan, kita terus membangun pengenalan, membangun relasi, membangun hubungan pribadi, maka itu adalah mencari Tuhan. Nah, sekarang saudara, khusus malam hari ini atau sore hari ini, kita melihat apa sebenarnya alasan kita mencari Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, apa alasannya? Kenapa kita mesti mencari Tuhan sih? Saudara, ada 4 atau 5 alasan mengapa kita harus mencari Tuhan. Mohon maaf karena laptop saya kenapa saya nggak bisa bikin slide-nya. Nanti tolong siapa yang bisa perbaiki, ya nggak bisa buat. Yang pertama saudara, alasan mengapa kita harus mencari Tuhan. Pertama, karena Tuhan menghendaki agar dia ditemukan. Ini yang pertama. Mencari Tuhan itu kehendak Tuhan. Mencari Tuhan itu adalah dia memang ingin kita menemukan dia. Dalam arti hidup di dalam relasi dengan dia. Saya mau baca Amsal 8 ayat 12. Bisa ditampilkan. Amsal 8 ayat 17. Sorry. Amsal 8 ayat 17. Oh, sudah mati ya. Amsal 8 ayat 17. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Di dalam ayat ini ada 2 fakta, saudara. Faktanya adalah Tuhan memang menghendaki agar dia ditemukan. Dia menghendaki itu, saudara. Yang kedua, Tuhan berjanji kepada orang-orang yang tekun mencari dia, pasti akan menemukan dia. Jadi, kalau engkau tekun belajar tentang Tuhan, maka engkau akan makin mengenal Tuhan. Amin. Amin. Kalau engkau tekun menyelidiki tentang Tuhan, maka engkau akan makin tahu siapa Tuhan. Kalau engkau tekun berrelasi dengan Tuhan, maka engkau akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan dia. Dan kalau kau tekun berjalan bersama Tuhan, mengikut Tuhan setiap hari, maka engkau akan mengenal dan mengetahui pimpinan Tuhan. Amin ya. Kalau engkau belajar, tekun belajar firman-Nya, maka engkau makin memahami kebenarannya. Jadi ini janji Tuhan, saudara. Boleh nggak kita menjadi Kristen setelah kita dibaptis, sudah kita nggak belajar lagi? Terus bagaimana kita bertumbuh, saudara? Ini yang calon dibaptis ini lagi belajar katekisasi terus ya. Kenapa?
katekisasi itu memberitahu calon baptisan untuk bertumbuh, saudara. Selain memiliki pengetahuan dasar tentang firman dan tentang Tuhan, Allah Tritunggal, mereka juga belajar bagaimana menjalani hidup Kristen mereka kelak. Itu pentingnya katekisasi. Jadi nggak cukup cuma dicelup, diselam, selesai, udah. Sampai putih rambut, sampai mau masuk ke liang kubur, masih belum tahu siapa Allah. Menyedihkan. Masih belum mengerti Alkitab, masih belum mengerti ajaran-ajaran dasar firman apa tentang Tuhan. Kan menyedihkan. Ya. Ini penting ya. Jadi jelas sekali saudara bahwa Tuhan ingin kita menemukan Dia. Lalu ada ayat yang kedua. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14 bagian A. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14 bagian A. Kita baca bersama-sama 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Loh, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang Tuhan ingin kita menemukan Dia. Pertanyaannya, siapa kita? Apakah kita selalu menanyakan tentang Dia? Saudara, begitu bangun pagi, siapa yang kita cari? Cari HP dulu. Biasanya itu ya. Begitu bangun, HP-ku di mana? Begitu bangun, langsung ingat dapurnya. Begitu bangun, langsung ingat hari ini mau kerja apa? Wah, kita melupakan Dia, saudara. Pada setiap hari kita harus mencari Dia dalam arti membina relasi dengan Dia. Mengenal Dia. Berjalan bersama Dia. Kan begitu artinya. Banyak orang Kristen ya jadi Kristen-Kristenan jadinya. Kenapa? Karena dia tidak pernah serius menanyakan Tuhan. Maka Tuhan bilang, ya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bukan asal-asalan, saudara. Saya sering mendengar seminar dari pendeta Stephen Tong dulu, ya. Dia selalu pernah, berkali-kali saya mendengar dia cerita waktu dia mulai memahami tentang Alkitab. Karena nampaknya dia di otaknya diisi dengan filsafat dunia yang luar biasa. Begitu dia mendengar satu kalimat Alkitab, dia pikir-pikir ini benar apa enggak ya. Lalu dia dalam pergumulan dia memikirkan kalimat itu, dia cross kan dengan filosofi yang dia ketahui. Dia terus memikir sampai nggak bisa tidur katanya dengan kalimat-kalimat yang ada dalam Alkitab. Dan itu membuat dia penasaran. Kenapa pendeta bisa ngomong kalimat itu? Dan dia belum pernah mendengar kalimat itu. Dan terus dia menggumuli, hanya ingin menyelidiki Alkitab. Dan waktu dia belajar Alkitab, di situ dia terkagum-kagum. Dia menemukan sesuatu yang berbeda dari ilmu pengetahuan di dunia ini. Kita serius nggak menanyakan Dia dengan segenap hati? Ini penting, saudara. Kalau berdasarkan Yeremia ini, saudara, kita bisa simpulkan begini. Orang yang bisa menemukan Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan, ya begitu. Yang kedua, orang yang bisa mengenal Tuhan adalah orang yang selalu menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Kalau engkau menanyakan Tuhan sekedar ya tidak serius menyelidiki Dia, engkau nggak tambah mengenal Dia, saudara. Kalau cuma mengandalkan khotbah setiap hari Minggu, itu kurang, saudara. Kau harus belajar juga, kau harus membaca, kau harus terus serius belajar. Mungkin ada seminar yang bagus, ikuti, saudara. Mau tahu tentang itu. Saya pernah merasakan kehausan yang luar biasa seperti itu, saudara. Belajar, terus belajar. Begitu selesai S1, tiba-tiba saya merasa ada panggilan lagi untuk meneruskan ke S2, dan semangat saya persis seperti waktu mau masuk S1 dulu.
Kebanyakan orang di mahasiswa itu selesai S1 dia udah rasa puas. Kenapa nggak lanjut ke S2? Aduh, tunggu dulu deh. Nanti tunggu ku pikir-pikir baru masuk lagi. Saya enggak. Waktu S1 saya selesai, aduh, keinginan untuk melanjutkan itu kayak persis waktu saya mau masuk sekolah Alkitab S1 pertama. Dan Tuhan kabulkan. Sehingga saya lanjut, saudara. Jadi ada kerinduan, ada suatu kengototan apa istilahnya, suatu perjuangan yang keras untuk terus mau mengenal Tuhan, mencari tahu tentang Dia. Karena itu Bible study kita di setiap malam Kamis, ya tidak selalu setiap malam juga. Ayo ikuti saja. Mungkin itu bisa membantu. Selain khotbah-khotbah yang kita dengar dari mimbar ini. Di YouTube ada banyak khotbah yang bagus juga. Tapi mohon maaf, hati-hati juga karena ada banyak yang menyesatkan juga ada. Ya. Jadi engkau tidak mungkin menemukan Tuhan kalau engkau tidak mencari Dia. Engkau tidak mungkin mengenal Dia kalau engkau tidak menyelidiki Dia dengan baik. Engkau nggak mungkin memiliki relasi pribadi dengannya kalau engkau tidak membangunnya dari sekarang. Dan engkau tidak mungkin berjalan bersama Tuhan tiap hari kalau engkau tidak memulainya dengan tekun. Dan engkau tidak mungkin mengenal kehendak Dia kalau engkau tidak membaca firman-Nya, merenungkannya. Ini alasan pertama mengapa kita harus mencari Tuhan. Karena Tuhan memang menghendaki kita menemukan Dia. Yang kedua sekarang, mengapa kita harus mencari Tuhan? Yang kedua adalah karena kesempatan mencari Tuhan itu nggak selalu ada. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan berkali-kali ngomong, mencari aku, mencari aku. Saudara, kenapa? Karena tidak selalu kesempatan itu ada. Saudara, kita baca Yesaya 55 ayat 6. Tolong ditampilkan. Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Dengan bersuara, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, kalimat ini menakutkan loh. Saudara jangan kayak acu tak acu dengan ayat ini, saudara. Ini ayat mungkin waktu saudara baca nggak bergetar begitu ya. Tapi ini ayat mengerikan. Pada akhirnya akan terwujud, saudara. Hari ini sudah menyia-nyiakan waktu silakan. Tapi suatu saat kita akan seperti 10 gadis itu ya, yang tidak bisa masuk itu. Ya, masih ingat perumpamaan itu. Jadi ini penting, saudara. Betul, zaman ini adalah zaman anugerah. Zaman di mana Tuhan memberi kesempatan bagi kita. Zaman anugerah itu adalah bisa digambarkan seperti presiden open house. Supaya masyarakat bebas bisa masuk ke istana berjumpa dengan Jokowi atau Prabowo gitu ya. Saya masih mencintai Jokowi rupanya. Ya, masih sebut Jokowi juga. Begitu open house, semua orang bisa ke istana kan, ketemu presiden lalu salam sama dia. Tapi begitu open house selesai, tidak ada lagi orang yang bisa ketemu sembarangan. Betul? Nah, zaman anugerah itu seperti Tuhan lagi open house buat kita. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya supaya engkau bisa menemui Dia, berjumpa dengan Dia. Dia memberi kesempatan yang seluas-luasnya supaya engkau bisa makin mengenal Dia. Dia memberi kesempatan seluas-luasnya supaya engkau bisa mendekatkan diri dengan Dia, melayani Dia, memuji menyembah Dia, dan memohon pengampunan akan dosa-dosa Anda. Nanti suatu ketika kesempatan itu ditutup. Sudah tidak ada lagi. Waktu itu ditutup, sudah berakhir. Tidak ada kesempatan lagi buat kita. Tidak ada yang bisa lagi melayani Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa
mendekatkan diri sama Tuhan, dan tidak ada lagi yang bisa memohon pengampunan atas dosa. Hati-hati saudara, ini satu ayat yang mengerikan. Pada waktunya nanti kita akan gemetar dengan ayat ini saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Efesus 5 ayat 15, ya saya baca saja. Efesus 5 ayat 15 berkata gini, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ini bicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan di zaman anugerah yang begitu luas ini. Tapi masalahnya saudara, waktu itu singkat dan waktu itu jahat. Kita nggak tahu kapan waktu itu akan berakhir. Kapan waktumu berakhir? Kita nggak tahu. Bisa nanti malam. Wah jangan dong Muse jangan ngomong gitulah. Bisa besok pagi. Takut ya. Kita lagi mikir 5 tahun lagi menikah, 10 tahun lagi punya rumah, 15 tahun lagi punya anak. Wah panjang gitu. 2 hari lagi Tuhan sudah panggil kita. Selama ini kita bilang, enggak usah, saya enggak mau pelayanan dulu. Ya, tunggu nanti tua baru melayani deh. Saya enggak mau terlibat dulu lah. Tunggu nanti saya merasa mampu baru terlibat lah. Saudara, saya mau kasih tahu, waktu itu kita nggak tahu kapan berakhir. Waktu setiap orang pada akhirnya berbeda-beda waktunya. Kita nggak akan ada waktu lagi untuk berjumpa Tuhan, untuk mencari Tuhan. Mumpung masih ada waktu, carilah Dia dengan segenap hati. Ini alasan kedua mengapa kita harus mencari Tuhan. Karena kesempatan tidak selalu ada. Sekarang kita lihat yang ketiga. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Yang ketiga, karena kita akan memiliki kedekatan dan ketenangan bersama Tuhan yang kita cari itu. Ya, Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat 2, saya baca saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini Daud saudara, dia sedang memuji Tuhan, dan apa yang dia rasakan dia tulis sebagai pujian. Dan ini bukan sebuah pujian yang asal-asalan, tidak. Daud betul-betul merasakan bahwa jika dia mencari Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, hatinya akan merasa tenang. Luar biasa ya. Selanjutnya dalam ayat yang lain, Daud juga berkata begini, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Wah, ini kalimat yang mengagumkan saudara. Kita di gereja cuma 1,5 jam udah bosen. 2 jam, apalagi mau khotbahnya sampai 1 jam aja. Waduh, udah bosen, udah ngelawan saya tuh. Kapan sih berhentinya gitu ya? Daud bilang 1 hari di pelataran Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya, walaupun cuma 1 hari, wah itu menjadi suatu pengalaman yang sangat-sangat menyegarkan jiwa. Saudara, ini Daud bisa merasa dekat dengan Tuhan karena dia mencari Tuhan. Jadi usaha Daud di dalam berjumpa Tuhan, mencari Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, mau mengenal Tuhan, itu membuat dia makin dekat, makin intim dengan Tuhan. Nah, waktu dia makin dekat, maka ketenangan ada dalam hatinya. Dunia boleh galau, dia tidak. Kerajaannya boleh kacau, dia tetap tenang, saudara. Dan dia menunjukkan betapa berharganya berada di hadapan Tuhan. Apakah kita merasa seperti Daud? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain? Atau di tempat lain jauh lebih menyenangkan daripada 1 hari di hadapan Tuhan? Saya nggak tahu.
sesuatu yang terbalik seperti itu, maka itu dipertanyakan iman kita. Kalau kita menyukai apa yang Tuhan sukai dan membenci apa yang Tuhan benci, itu baru kita selaras dengan Tuhan. Tapi kalau engkau membenci apa yang disukai Tuhan dan menyenangi apa yang Tuhan benci, kau sedang tidak selaras dengan Tuhan. Daud sedang selaras dengan Tuhan. Apakah orang Kristen seperti Daud yang selalu selaras dengan Tuhan? Ya, belum tentu. Nah, ini alasan yang ketiga, mengapa kita harus mencari Tuhan, supaya ada kedekatan, keintiman yang mendatangkan ketenangan jiwa. Ya. Sekarang kita lihat yang keempat, saudara. Yang keempat, mengapa kita harus mencari Tuhan? Yang keempat adalah karena mencari Tuhan membantu kita menemukan tujuan hidup yang sejati, saudara. Karena mencari Tuhan akan menolong engkau menemukan tujuan hidupmu yang sejati. Ayo kita baca Yohanes 8 ayat 12. Ya, Yohanes 8 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan 2:3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikut aku, kata mengikut Tuhan itu orang yang mencari Tuhan. Karena itu barang siapa yang mengikut Tuhan itu enggak lagi berjalan dalam kegelapan. Ini janji Tuhan Yesus, saudara. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki terang hidup. Ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan terang hidup? Apa yang dimaksud dengan terang hidup ini, saudara? Terang hidup di sini menunjuk kepada Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dia bilang, Akulah terang. Ya. Yang kedua, terang hidup menunjuk kepada jaminan keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Maka itu adalah disebut terang hidup, saudara. Nah, saudara, kalau kita meraih yang namanya terang hidup, itulah sebenarnya tujuan hidup yang sejati itu. Terang hidup itulah yang merupakan tujuan hidup yang sejati bagi manusia. Sayang tidak semua manusia mengerti tujuan hidup yang sejati ini, saudara. Ketika engkau mencapai terang hidup, kau memiliki terang hidup dalam hidupmu, saudara, ini adalah keputusan yang paling penting dari semua keputusan yang penting dalam hidupmu, yaitu memiliki terang hidup. Dan terang hidup itu adalah tujuan hidup manusia yang sejati. Tapi tidak semua mengenal tujuan hidup yang sejati itu. Banyak orang menentukan tujuan hidupnya dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Dia memiliki tujuan hidup macam-macam. Ya, tujuan hidup bagiku adalah mencari kesenangan. Sehingga di mana ada pesta dia selalu ada. Di mana ada kesenangan dia selalu di sana. Karena bagi dia tujuan hidupnya adalah kesenangan. Ya. Tujuan hidup yang lain apa? Harta kekayaan. Pokoknya tujuan hidupku adalah harta kekayaan. Karena itu dia nggak puas, dia sudah cukup kaya, tapi dia terus mau ingin kaya. Nggak peduli caranya kayak apapun. Dia ingin terus meraih semua. Kalau perlu seisi dunia ini dia dapat. Oh. Kalau sudah kayak gitu, saudara, apakah tujuan hidup yang seperti itu tujuan hidup yang sejati? Belum. Tidak. Karena tujuan hidup yang sejati itu adalah mendapatkan terang hidup dan memilikinya. Dan terang hidup itu adalah Yesus Kristus sendiri, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, anak-anak kita harus selalu diperkenalkan. Cita-cita itu beda dengan tujuan hidup. Kau bisa menjadi apa saja, silakan. Tapi tujuan hidup yang sejati adalah memiliki terang hidup itu, yaitu Tuhan, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Anak-anak kita perlu diajarkan itu. Ada banyak anak-anak di luar sana ya yang tidak mengerti paham seperti ini. Anak kalau nggak diajar kebenaran, mereka gampang sekali nakal. Ada kasus itu
seorang pengusaha Surabaya itu ya, sudah saya pernah sampaikan kemarin. Dia marah karena anaknya dibully. Lalu bapaknya datang bawa banyak orang kayak preman gitu. Cari anak itu yang membuli anaknya. Lalu suruh dia berlutut minta maaf, bersujud minta maaf. Kalau cuma bersujud mungkin oke lah ya. Tapi dia juga minta dia menggonggong kayak anjing. Itu kan menghina balik, saudara. Orang Kristen kalau mengerti yang namanya tujuan hidup yang sejati, ya, dia akan menghargai orang lain dengan baik. Karena dengan mengenal Tuhan, kau tidak akan sembarang membuli orang. Anak-anak kita tidak akan sembarang menghina, melecehkan orang. Kenapa? Karena dia akan memandang orang lain adalah ciptaan Tuhan. Dan dia akan selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena dia memiliki terang itu, maka jalan anak-anak kita adalah jalan dalam terang, bukan jalan di dalam kegelapan. Ini penting, saudara. Banyak anak-anak orang Kristen yang jahatnya luar biasa ada. Atau ada anak pendeta di Solo ditangkap polisi. Kenapa? Wah, dia ngamen di bis, dari bis ke bis, tapi juga nyopet juga gitu. Anak pendeta, saudara. Pendetanya pergi ke kantor polisi untuk keluarkan dia. Aduh, itu anak udah kayak preman punya. Kan itu mempermalukan ayahnya sendiri. Jadi ini alasan yang keempat mengapa kita harus mencari Tuhan. Karena dengan mencari Tuhan itu akan membantu kita menemukan tujuan hidup yang sejati. Kita tidak akan memiliki tujuan hidup yang panah di dunia ini. Yang terakhir, saudara, yang kelima, mengapa kita mencari Tuhan? Mengapa saya dan saudara harus mencari Tuhan? Yang kelima adalah karena mencari Tuhan itu memberi kita kedamaian batin, damai sejahtera secara batin. Saudara, ini menarik. Ya, Billy Graham bilang begini, orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan sukacita surgawi dan kedamaian yang sejati di dalam Tuhan. Saudara yakin deh, waktu saudara terus mencari Tuhan, mau mengenal Dia, mau membina relasi dengan Dia, mau terus berjalan dengan Dia setiap hari, maka dampak yang engkau akan terima adalah kedamaian batin ini. Ya, kau akan mendapatkan kedamaian surgawi, sukacita surgawi. Karena berjumpa Tuhan itu atau mengalami Tuhan itu adalah suatu pengalaman yang membawa damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa, saudara. Kenapa demikian? Karena ketika orang mencari Tuhan, Tuhan akan memuaskan orang itu. Dan ingat, saudara, manusia selalu memiliki satu kekosongan di dalam hatinya. Manusia selalu memiliki sesuatu ruang di dalam hatinya yang merupakan satu ruang yang kosong dan tidak bisa diisi dengan apapun kecuali diisi dengan Tuhan. Nah, bagian yang kosong itu, saudara, sampai kapan engkau membiarkan itu kosong? Sampai kapan engkau terus membiarkan itu dalam keadaan hampa? Dan selama tidak ada Tuhan di situ, kau akan merasa kekosongan, kau akan merasakan kehampaan yang tiada tara. Nah, itu sebabnya ketika orang mencari Tuhan, Tuhan akan mengisi kekosongan itu, dan orang itu akan mengalami kedamaian yang luar biasa, damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Saudara, Filipi 4 ayat 7, saya baca, atau coba dibuka, ini ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat 7, coba kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 7 berkata begini, 2, 3, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya mulai sedikit dari kalimat yang tadi.
Orang yang mengalami kekosongan jiwa, kekosongan hati, kehampaan, itu kan ada ruangan yang belum diisi oleh Tuhan. Waktu engkau mencari Tuhan, lalu Tuhan mengisi ruang yang kosong itu, saat itu engkau akan merasakan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Nah, ketika damai sejahtera Allah ada dalam hatimu, maka damai sejahtera itu akan melampaui segala akal, dan ini yang menarik, memelihara hati dan pikiranmu. Dengan kata lain, saudara, damai sejahtera Allah itu bisa mengontrol pikiran kita, bisa mengontrol hati kita. Pikiran kita bisa liar, hati kita bisa galau. Tapi itu bisa dikontrol oleh damai sejahtera Tuhan. Ini berkat khusus yang diterima oleh umat Tuhan. Hari ini orang mulai galau, saudara. Karena orang bilang tidak ada kepastian ekonomi. Ada yang bilang 2025 mungkin makin parah krisisnya atau inflasinya juga. Ada juga yang bilang dunia kita ini sedang menuju kepada perang dunia yang ketiga. Karena perang di Timur Tengah nggak selesai-selesai. Termasuk Israel dan juga Rusia dengan Ukraina. Dan kawasan itu sedang panas-panasnya. Kalau mereka tidak menahan diri aja, begitu klik satu bom nuklir atau bom apa istilahnya itu, wah, apa nggak semua mencet tombol selesai kita. Makanya sempat saya merenung dalam perenungan saya. Sepertinya Tuhan bisa datang di zaman kita ini. Karena dunia ini sudah sampai pada titik bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dan itu nanti yang dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman. Pada perang dunia terakhir, kita nggak tahu kapan perang dunia terakhir. Mungkinkah masih ada perang dunia ketiga, keempat, kelima, baru nanti perang dunia terakhir, saya nggak tahu. Atau jangan-jangan perang dunia ketiga yang orang bilang perang dunia ketiga ini bisa jadi perang dunia yang terakhir. Dan Tuhan Yesus segera datang. Kalau sudah kayak begini, saudara, siapa yang nggak galau? Ya. Nah, saya mau kasih tahu, kenapa orang yang mencari Tuhan itu bisa tenang? Kenapa dia bisa kelihatan damai-damai saja? Itu karena damai sejahtera Allah yang ada dalam hatinya, mengontrol pikirannya dan hatinya. Orang lain boleh galau, kita nggak galau. Orang lain boleh khawatir, putus asa, ketakutan. Orang percaya tidak. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Pernah lihat orang yang tenang? Makanya Paulus itu sering dijuluki sebagai orang yang tenang di tengah badai. Rasul Paulus itu seorang rasul yang sering dibilang tenang di tengah badai. Siapa yang bisa tenang di tengah badai? Apa enggak kita ketakutan? Kebakaran aja 4 ruko dari tempat kami tinggal, kita udah bawa barang turun itu. Setengah mati udah turun-turun. Ketakutan. Sudah. Begitu lihat dari bawah sih nggak kelihatan. Begitu contau naik, waduh, apinya tuh tinggi sekali. Kalau seandainya angin tiup begini, mungkin sudah dekat kita. Siapa yang bisa tenang? Hanya kebakaran kecil kayak begitu aja saya udah telepon. Tolong doakan, kantor sinode terancam kebakaran. Waduh, pendeta-pendeta kita di daerah apa enggak langsung doa gitu, saudara. Ya. Tapi ya itulah situasinya ya. Kalau Tuhan belum izinkan terjadi. Tapi dalam situasi badai kayak begitu, kebakaran kayak gitu, siapa yang bisa tenang? Hanya orang yang mencari Tuhan. Karena damai sejahtera Allah mengontrol pikiran dan hatinya. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman Tuhan terus membawa kami makin memahami kebenaran demi kebenaran yang Engkau sampaikan kepada kami. Hari ini Engkau memaparkan 5 alasan mengapa kami harus mencari Tuhan. Karena dengan memahami 5 alasan ini,
Kami tidak akan pernah berlambat-lambat lagi, tapi kami akan giat berjuang dan hidup setia taat mencari Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dan hamba-Mu. Firman Tuhan ini Kau tanamkan dalam hati kami dan menghidupinya setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.